Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita. Saat itu, pagi telah memasuki waktu siang. Cahaya matahari bersinar cukup terik, menerobos kerapatan pepohonan yang padat di kawasan hutan kecil di tepi desa Sambirejo. Musim semi, di balik kerapatan pepohonan dan semak belukar, sebuah telaga kecil beriak-riak airnya, tersapu angin yang bertiup cukup kencang. Diikuti oleh bunyi kereketan ranting pohon yang meliuk-liuk dan saling bersinggungan. Dalam redup bayang-bayangan pohon di balik belukar, 5 sosok lelaki tegap bergerak mengendap-endap menuju sebuah pondok bambu yang berada di ujung selatan telaga. Hati-hati, tahan nafas kalian. Di pondok bambu itu ada bau sangat busuk, menyerupai bau bangkai. Persiapkan diri kalian. Orang yang paling depan berbicara setengah berbisik pada keempat kawannya. Sementara di sisi lain, di balik lebarnya daun keladi hutan, 3 bayangan mengendap-endap dengan tujuan yang sama, pondok bambu di ujung telaga. Setelah semakin dekat dengan pondok itu, sosok-sosok tubuh itu menyebar. Pondok bambu itu kini telah terkepung rapat. 8 orang lelaki yang mengepung ini rata-rata memiliki tampang-tampang tegas, rambut cepak, dengan badan lumayan tegap dan berotot. Sebuah revolver tergenggam di tangan masing-masing, teracung ke depan, siap mencari sasaran jika ada yang menyerang dari dalam pondok. Begitu sampai di depan pondok bambu beratap rumbia, seorang lelaki memakai jaket kulit berwarna hitam menendang pintu pondok sambil berteriak, "Yang ada di dalam pondok, kami kepolisian Gunung Kidul, datang membawa surat perintah penangkapan." Pintu rumah terpental, tanggal. Polisi yang menendang langsung masuk, diikuti 2 orang temannya. Keenam lagi menunggu di luar, berjaga-jaga dengan tangan siap menekan picu revolver. Sebuah bayangan berkelebat lari keluar melalui pintu belakang. Sesaat terlihat seorang lelaki tua berumur sekitar 80 tahun, mengenakan pakaian serba hitam, berlari, menembus kepungan 3 orang yang berada di belakang pondok. 3 polisi tersentak kaget karena tahu-tahu sosok tubuh melesat dari dalam pondok. Suara berdicit keras membelah udara. Sebuah benda berwarna hitam melesat dengan cepat. Satu teriakan kesakitan merobek langit santer terdengar. Seorang polisi terjatuh meregang nyawa. Sebuah pisau berbentuk aneh menyerupai daun sirih berwarna hitam menancap di lehernya. Inilah pisau godong suruh. Darah berwarna merah kehitaman seketika membanjiri rumputan. Polisi itu mengerang sebentar, lalu tak berkutik selamanya dengan sekujur tubuh membiru dan mata melotot. Innalillahi. "Kejar! Kejar orang itu!" Teriakan menggema di tengah kesunyian hutan. 5 orang berhamburan mengejar ke arah lenyapnya si orang tua. Sementara di dalam pondok, begitu mendengar jeritan dari luar, polisi yang memakai jaket hitam segera memberikan perintah. 3 orang cepat lakukan pengejaran. "Siap, Pak Jatmiko." Dan 3 orang polisi bergerak cepat keluar pondok. Sebelum penggerebekan terjadi, seperti inilah ceritanya. Marwan mendekati lelaki yang memakai jaket hitam yang ternyata adalah Jatmiko. Sebelumnya diceritakan Jatmiko mendengar telepon di rumahnya berdering berbunyi. Lalu polisi berpangkat sersan itu segera mengangkat telepon yang ternyata dari anak buahnya yang tengah ditugaskan untuk melakukan pengintaian. Tanpa banyak bicara saat itu juga, 8 anggota polisi dipimpin oleh dirinya langsung melakukan penyergapan. Balai-balai kayu yang tadi saya ceritakan ada di balik dinding papan itu, Pak. Jatmiko beberapa kali meludah ke tanah. Bau busuk bangkai menusuk-nusuk hidung.
Bau itu sangat familiar untuknya, seperti bau orang yang semalam sempat membuat babak belur dirinya dan Sasongko. Jatmiko dan Marwan mengendap-endap menuju ke balik tembok. Revolver tergenggam erat di tangannya. Sesampainya di balik tembok, di atas balai-balai itu terbujur sosok seorang memakai baju putih yang sangat dekil, terlentang menghadap ke atas langit-langit. Bau busuk semakin hebat di ruangan itu. Meskipun belum sepenuhnya melihat sesosok tubuh yang terbujur itu, akan tetapi Jatmiko sangat yakin kalau sosok itu adalah Idam, mayat hidup yang semalam tadi hampir merenggut nyawanya. Perlahan-lahan dua orang polisi itu lebih mendekati ke arah balai-balai kayu sambil sesekali meludah dan telapak tangan kiri membekap hidung. Sementara tangan kanan masih memegang erat dulu revolver. Kini tampak terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sesosok mayat yang sudah mulai membusuk dan membengkak. Sebuah lubang menganga terlihat di leher. Lubang itu tampak hitam dan berair dikerumuni ulat-ulat kecil. Sementara kepalanya sedikit rengkah. Sebuah timah bersarang di batok kelapa itu. Batok kepala maksudnya. Marwan tidak berani melihat pemandangan mengerikan itu. Dia terhuyung ke belakang, lalu terduduk lemas bersandar pada dinding bambu. Nafasnya tersengal-sengal. Selesai sudah misteri ini. Dialah yang menyerangku dan Sasongko tadi malam. Yang jadi persoalannya, dengan maksud apa orang itu membangkitkan mayat dan berniat mengincar nyawa Sasongko? Pertanyaan itu berkecamuk di hati Jatmiko. Marwan tidak mampu berkata apa-apa lagi. Polisi itu dengan isyarat mata minta izin kepada Jatmiko untuk keluar dari pondok. Jatmiko mengangguk perlahan. Tidak lama kemudian terdengar suara orang muntah dari luar pondok. Jatmiko bergegas keluar dari pondok tatkala apa yang dicari dan disimpulkan tadi malam telah hampir menemukan jawabannya. Diraihnya radio panggil yang berada di balik jaket. Kobra memanggil. Suara distorsi beberapa kali terdengar. Beberapa lama kemudian terdengar jawaban dari seberang sambungan. Elang satu sedang melakukan pengejaran. Ganti. Sasaran jangan sampai lolos. Dan tangan hidup, ganti. Siap laksanakan. Lalu sambungan terputus. Jatmiko segera melihat dua orang polisi yang tengah mengurus jenazah temannya yang sudah mati. Polisi muda itu sedikit mengernyitkan keningnya tatkala melihat sebilah pisau berbentuk aneh seperti daun sirih menancap di leher anak buahnya. Jadi Karman gugur dilempar menggunakan pisau ini. Dia seperti bertanya pada dirinya sendiri. Gila, aku yakin pisau ini mengandung racun yang sangat jahat. Tubuh Karman sampai membiru seperti itu. Jatmiko menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalian tolong jaga di sini. Aku akan ikut melakukan pengejaran. Tolong jangan sentuh apa-apa dulu. Segera panggil bantuan dengan senjata lengkap ke tempat ini. Baik, Pak. Tubuh Jatmiko segera lenyap di balik lebarnya daun keladi hutan yang tumbuh subur di sekitar tempat itu. Sementara itu, lelaki tua berambut panjang memutih dengan bekas sodetan luka di pipi kirinya itu berlari seperti dikejar setan. Dalam pagi hari yang menjelang siang, tubuhnya beberapa kali membentur pohon. Pakaian hitamnya robek-robek terkait duri. Bahkan kulitnya penuh dengan barut luka yang menjadi perih akibat terkena keringat. Namun, semua itu tidak dipedulikannya. Dia lari terus kencang yang bisa dilakukannya, walau nafasnya mulai menyesak dan terengah-engah. Celaka diriku. Tak mungkin aku bisa lari menghindari kejaran mereka. Aku harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi sementara waktu untuk kemudian pulang ke Muntilan. Orang ini berlari terus, berusaha lebih kencang, namun tenaganya hampir punah. Kedua kakinya seperti diganduli batu besar. Beberapa kali dia tersandung jatuh, tapi bangkit kembali dan berlari lagi.
berpaling kembali ke belakang. Dari kejauhan terlihat bayangan beberapa orang tampak berkelebatan dari balik semak belukar. Beberapa kali terdengar suara letusan dari moncong senjata api. Celaka diriku. Sekali lagi dia tersungkur di tanah karena kakinya tersangkut akar pohon gayam yang menjulur. Seperti ada semangat dan kekuatan baru dalam tubuh orang itu. Ia langsung berdiri dan berlari lebih kencang. Pada saat itulah terdengar suara anjing menggonggong. Mula-mula hanya seekor saja, namun sesaat kemudian ada setengah lusin anjing yang berlompatan dari semak belukar di depannya. Keenam anjing itu menghubungi orang tua itu sambil terus menyala. Celaka, keluh si orang tua berpipi codet. Dia cepat berbalik arah menuju ke sebuah tikungan jalan setapak. Hampir bersama dengan saat itu, ia akan berbalik arah. Dari berbagai arah terdengar suara membentak. Hentikan larimu Patwa, menyerahlah. Lalu bermunculan orang-orang menodongkan revolver ke arahnya. Si orang tua menjadi panik. 6 ekor anjing tadi ternyata ikut mengepung dan mengelilinginya dengan pandangan mata beringas, serta memperlihatkan taring-taring yang tajam dan berlendir itu. Hatinya tambah tercekat. Sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi dirinya. Dari kerumunan orang itu muncul seorang pemuda sambil berteriak-teriak. Tangkap! Jangan biarkan dia lolos! Hati-hati jaga jarak! Hati-hati jaga jarak! Orang tua itu bersenjata! Menyadari dirinya terkurung di tengah-tengah dan terancam bahaya, orang tua itu menjadi nekat. Dia merangsek menerobos kepungan orang di depannya. Pada saat itu 6 ekor anjing berjenis siap menerkam. Orang tua yang tidak lain Ki Dukun Dipowongso dari desa pada selintang itu segera kiblatkan goloknya dengan cepat yang sedari tadi terselip di pinggangnya. Kejadian itu sangat cepat tatkala 3 kepala menggelinding di tanah, serta merta tanah berbatu itu tergenang oleh darah. 3 ekor anjing meregang nyawa dengan kepala tanggal. 3 ekor anjing lagi nampak surut mundur melihat kawatnya mati. Beberapa polisi menembakkan revolvernya ke udara sebagai peringatan. Menyerahlah Pak Tua. Bendakan itu tidak ditanggapi sama sekali oleh Dipowongso. Dukun tua itu merogoh 2 pisau yang masih tersisa di dalam saku baju hitamnya. Benda itu mendesing tatkala dukun tua itu melemparkannya ke depan guna mencari sasaran orang-orang yang mengepungnya. Hati-hati, berunduk, tiarap! Jatmiko yang sudah mengetahui keganasan pisau berbentuk daun sirih. Daun suruh itu berteriak mengingatkan, tetapi peringatannya terlambat. Terdengar lengkingan lolongan kesakitan. 2 polisi rebah ke tanah, mandi darah. Sebuah pisau telah bersarang tepat di jantung kedua polisi itu. Tubuh polisi itu langsung membiru. Nyawanya minggat di ujung pisau godong suruh. Selagi para polisi itu sedikit lumer nyalinya, Dukun Dipowongso tidak sia-siakan kesempatan. Mati disadarinya memang sudah jadi bagiannya, tapi dia tidak mau mati atau ditangkap untuk dikorek keterangan dari mulutnya. Maka dengan cepat dia keluarkan kantong kulit yang ada di balik pinggangnya. Lalu cepat sekali dia menuangkan bubuk putih kelabu yang ada dalam kantong ke dalam mulutnya yang dibuka lebar-lebar. Kejadian itu berlangsung cepat sekali. Tidak terduga oleh semua orang yang ada di tempat itu. Tidak perlu menunggu lama, orang ini mulai melejang-lejang. Mukanya menjadi biru sampai ke bibir. Sepasang mata membeliak. Dari tenggorokannya ada suara seperti orang tercekik, lalu menyembur busa dan air berwarna hitam pekat. Kurang ajar, baik itu menenggak racun yang dibawanya sendiri, teriak seorang polisi. Dia bunuh diri. Kita terlambat. Jatmiko terduduk lesu di bawah pohon trembesi. Niat untuk membuka tabir misteri kasus itu sirna sudah. Nalurinya sebagai seorang polisi mengatakan bahwa kasus ini belum selesai. Dia yakin orang tua yang kini membujur kaku tidak jauh dari dirinya itu pastilah tidak bekerja sendiri. Setidaknya dalang dan biang keladi dari masalah ini masih ada dan masih hidup. Satu warung nasi kecil di pojok terminal Umbul Harjo itu sangat ramai dibandingkan dengan warung-warung makan di sekitarnya. Di samping warung kecil itu bersih dan masakannya yang lezat, satu lagi yang membuat perbedaan dengan warung lainnya, pemiliknya.
Warung makan kecil itu milik seorang janda bernama Warsi. Warsi berwajah bulat, selalu berdandan apik, rambut hitam tebal disanggul ke belakang. Dalam usianya yang telah mencapai 50-an, tubuhnya yang singset dibungkus kulit putih bersih masih bagus dan kencang untuk ukuran perempuan seusianya. Saat itu Warsi tengah sibuk melayani tamu yang tengah makan di warungnya. Seperti biasa, janda ini selalu mengenakan kebaya berwarna biru pekat yang bagian atasnya dipotong rendah, hingga setengah dadanya yang gembul kelihatan jelas menonjol. Terkadang bergoyang-goyang membuat para tamu, terutama lelaki, tak peduli usia jadi gregetan. Konon, memandang dada Warsi merupakan salah satu bumbu penyedap yang tidak dimiliki warung makan lainnya. Tidak mengherankan kalau tempat Warsi banyak langganan dan banyak pula makannya, karena di sini para tetamu mendapatkan ungkapan yang diplesetkan, yaitu 4 sehat, mata sempurna. Tapi tamunya selalu penuh dari pagi sampai malam. Lezat makanannya terkenal sampai kemana-mana. Siang itu, banyak orang bersantap di sana. Rata-rata para pengunjung begitu selesai makan, cepat-cepat membayar dan pergi. Adapun yang masih duduk di situ sembari menunggu bus yang akan mereka pergunakan untuk sampai ke tempat tujuan. Beberapa kernet dan calo berlalu lalang menawarkan jurusan bus kepada orang-orang yang berdiri atau duduk berderat di bangku-bangku tunggu penumpang. Sementara deru mesin dari puluhan bus terdengar riuh rendah tidak pernah putus-putus, ditimpali suara klakson dan teriakan pedagang asongan yang selalu hidir mudik menjajakan dagangannya. Seorang pemuda duduk termenung di pojok warung makan Mbak Warsi. Sebuah tas ransel besar terletak di samping kursinya. Sesekali pemuda ini mengisap rokok yang ada di jepitan jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemeja birunya tampak sengaja tidak dikancingkan dan tidak dimasukkan ke dalam celana, tapi dibiarkan lepas di sebelah luar dan dua ujungnya diikat satu sama lain. Rambutnya yang hitam ikal tersisih licin ke belakang. Paras pemuda ini seperti sedang gelisah. Keramaian di sekitarnya seolah-olah tidak pernah didengar olehnya. Sesekali menarik nafas berat setelah mengembuskan asap rokok dari rongga mulut. Aku jauh-jauh ke Muntilan hanya untuk bertemu dengan ibu, meskipun hanya bertemu dengan pusaranya. Setitik air mata menggantung jelas di sudut matanya. Lalu pemuda itu mematikan rokok yang masih separuh itu ke dalam asbak. Diraihnya gelas berisi es jeruk yang masih penuh itu. Pemuda ini tidak lain adalah Sasongko. Setelah kematian Ki Dukun Dipowongso, keesokan harinya, Sasongko berpamitan kepada Jatmiko untuk pergi ke Muntilan. "Mengapa kau buru-buru kok? Tunggulah bareng beberapa hari. Aku bisa cuti dan akan kuantarkan kau ke Muntilan." "Nggak usah mas, saya sudah sangat rindu dengan ibu. Di samping itu juga selama ini saya telah membuat repot Mas Jatmiko dengan masalah-masalah saya." Jatmiko tersenyum, seraya menepuk bahu pemuda yang berdiri di depannya itu. "Tidak usah kau pikirkan hal itu. Bagaimana? Kau terima tawaranku?" "Maaf mas, mungkin lain kali. Saya berjanji akan sering kesini menemui Mas Jatmiko saat saya pulang ke Wonosari lagi." Jatmiko mengangguk-anggukkan kepala. Polisi muda berpangkat sersan ini lalu berkata, "Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu kok. Hanya saja aku berpesan kepadamu." "Apa itu mas?" "Kasus mendiang ibumu memang sudah selesai. Orang tua itu bilang keladinya yang melakukan pembunuhan itu. Akan tetapi motif dari pembunuhan itu masih belum jelas. Aku curiga ini hanya ujungnya saja yang berhasil kita ungkap. Tetapi akar dan segala asal muasalnya masih sangat gelap dan aku sendiri pun tidak bisa mengungkap. Salah satu kunci kemarin memilih bunuh diri daripada membocorkan siapa dalang sebenarnya. Firasatku mengatakan kau masih harus berhati-hati kok. Jangan-jangan ada orang terdekatmu yang punya rencana keji itu. Orang yang punya dendam dan tidak sanggup untuk menghilangkan bara itu akan tega untuk melakukan apa saja demi terpuaskan dendamnya."
Lamunan Sasongko buyar manakala sebuah tangan mencolek pundaknya. Es jeruknya nambah mas, Sasongko berpaling. Ternyata Mbak Warsi si pemilik warung. Cukup mbak, perutku sudah kenyang dan rasa hausku sudah lepas. Sebentar lagi aku akan pergi mbak. Mengapa terburu-buru? Istirahatlah di sini beberapa saat lagi. Cuaca di luar juga masih sangat panas, kata si pemilik warung dengan genit. Lalu janda itu menarik kursi di depan meja Sasongko dan duduk di hadapan pemuda itu. Aroma parfum dari janda ini menyebar menyeruak di hidung. Sasongko hanya tersenyum masam melihat hal itu. Kalau boleh tahu kemana tujuanmu? Kau mahasiswa di Jogja ini? Bukan mbak, saya mau ke Muntilan, ke tempat saudara. Oh gitu. Hidupmu sedang terhimpit. Aura gelap masih belum pupus menyelimutimu, dan aroma maut dan kematian masih sangat dekat dengan tubuhmu. Sasongko melongo mendengar perempuan paruh baya di depannya tiba-tiba berkata seperti itu. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa tatkala tangan kanannya telah diraih lalu digenggam oleh perempuan itu. Mata perempuan di depannya itu terpejam rapat-rapat. Beberapa saat kemudian, dilepaskan tangan Sasongko, Mbak Warsi membuka matanya dan menghela nafas panjang. Siapa namamu mas? Sasongko mbak. Kau habis kehilangan orang yang sangat kau cintai? Pertanyaan itu datar dan seperti tidak memerlukan jawaban. Sasongko hanya mengangguk lemah. Mbak Warsi lalu berkata, apa yang kau lihat baik belum tentu baik, dan apa yang kau lihat jelek belum tentu buruk. Hati-hatilah dengan orang yang terdekat denganmu. Perempuan itu lalu berdiri dan beranjak dari meja Sasongko. Pemuda itu hanya terperangah dan tidak tahu mesti berbuat apa-apa. Semua perkataannya dilontarkan dari mulut perempuan paruh baya pemilik warung itu sangat misterius baginya. Tiba-tiba, Mbak Warsi berhenti lalu menoleh ke arahnya. Lemparkan senyum dan kedipkan mata. Habis diramal Mbak Warsi, Thomas. Sebuah suara berat terdengar di belakang Sasongko. Pemuda ini menoleh. Seorang lelaki berusia sekitar 35 tahun. Berambut pendek, memelihara brewok dan berbadan tinggi kekar. Kaos biru yang dikenakannya terlihat lembab terkena keringat. Sebuah handuk putih dekil melilit lehernya. Tangan kanannya menenteng gelas besar berisi teh panas yang masih mengepulkan asap. Boleh saya duduk di sini? Oh silakan pak. Lelaki tadi lalu duduk di depan Sasongko setelah sebelumnya menarik kursi kayu yang terbenam di dalam meja, lalu meletakkan teh panas dalam gelas di atas meja. Sasongko memandang heran. Di cuaca sepanas ini, lelaki di depannya asik menghirup teh panas. Si lelaki itu tersenyum. Heran melihat saya minum teh panas? Sasongko tersenyum malu karena paras mukanya bisa tertebak oleh lelaki yang duduk di depannya itu. Iya, hawas panas ini minum teh panas bukan hal yang wajar. Hahaha. Si lelaki tertawa lepas. Saya dibilang nanti minum es. Kemana tujuanmu? Saya Muntilan pak. Kebetulan saya sopir bus jurusan Jogja Magelang. Naik saja bersama saya. Nanti di Muntilan turun. Sasongko menganggukkan kepala. Tadi saya lihat kau habis diramal Mbak Warsi. Betul pak. Lelaki tadi menarik kursinya lebih ke dalam. Setengah berbisik dia berkata, ramalan Mbak Warsi tidak pernah meleset. Dan kau tahu, janda itu tidak sembarangan meramal orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang dia ramal. Jika ramalannya baik, bersyukurlah. Jika ramalannya jelek, mulai sekarang berhati-hatilah. Sasongko menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa pahit. Dibuang pandangannya keluar ke arah hamparan bus yang berjajar rapi menunggu antrian trayek. Pikirannya semakin kalut.